Assalamualaikum Sobat Izzah Muslim yang berbahagia. Salah satu kalimah thayyibah adalah bacaan hamdalah, yaitu dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan ungkapan syukur yang biasa kita dengar dan kita ucapkan, baik saat usai bersin, mendapat rezeki, maupun setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Dalam beberapa literatur keislaman, kata Alhamdulillah bahkan selalu berada di awal kata pengantar pengarang kitab. Hampir seluruh pengarang kitab mengawali karyanya dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah juga merupakan rukun khutbah Jumat yang tidak boleh ditinggalkan. Selain sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimah hamdalah juga memiliki beberapa fungsi yang lain. Lalu, apa saja fungsi kalimah thayyibah yang selalu kita ucapkan ini? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izzah Muslim. Alhamdulillah sebagai lafaz zikir yang utama. Zikir adalah mengingat Allah Ta'ala dengan banyak menyebut namanya, baik secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir mengingatnya dengan sebanyak-banyak zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika kita mengingat Allah dengan banyak berzikir, maka Allah akan mengingat kita dengan limpahan rahmatnya. Hamdalah merupakan zikir yang utama. Beberapa hadis menjelaskan keutamaan zikir dengan hamdalah. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan, sedangkan Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Masih dengan hadis yang semisal namun dengan keutamaan yang berbeda. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga menjelaskan bahwa hamba yang paling utama pada hari kiamat kelak adalah hamba yang sering memuji Allah. Inna afdhala ibadillahi yawmal qiyamah al-hamidun. Sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat adalah orang yang gemar memuji Allah. Hadis riwayat Tabrani. Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur. Berbagai nikmat telah Allah berikan kepada kita, mulai dari hal kecil hingga yang besar. Nikmat itu berupa iman, Islam, keluarga, kesehatan, anggota badan yang normal, kesempatan, usia, dan beragam nikmat lainnya yang tidak mungkin kita mampu menghitung banyaknya. Ucapan Alhamdulillah adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dan kondisi apapun, Alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang di dalamnya ada dua komitmen kita, yaitu berterima kasih dan memuji Allah sebagai yang maha pemberi nikmat. Dalam kehidupan, kita sering berterima kasih, tapi seringkali tidak diikuti dengan memuji, atau sebaliknya, kita sering memuji orang lain tanpa mau berterima kasih. Adapun dengan mengucap Alhamdulillah, maka kita sedang bersyukur kepada Allah sekaligus memujinya. Banyak kegiatan harian kita yang diakhiri dengan doa Alhamdulillah, seperti doa bangun tidur, doa setelah makan, doa setelah buang air besar atau kecil, dan ucapan setelah bersin. Rasulullah ingin mengajarkan kita untuk terbiasa mensyukuri adanya kasih sayang Allah pada setiap aktivitas kita. Alhamdulillah sebagai sebaik-baik doa. Doa adalah permohonan hamba kepada Allah secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendaki.
Doa merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya, karena sebagai manusia kita memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan, sedangkan hanya Allah lah yang Maha memberi dan mencukupi semua kebutuhan kita. Lalu, doa apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Barangkali kita tidak menduga sebelumnya, dari begitu banyaknya macam doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ternyata ucapan alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Ketika kita mengucap alhamdulillah karena bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan semua anugerah yang kita terima, di dalamnya mengandung doa agar Allah selalu menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Alhamdulillah sebagai wujud ridho kepada takdir Allah. Salah satu karakter penghuni surga adalah Allah ridho kepada mereka karena ketaatan yang mereka jalankan, dan mereka ridho kepada Allah atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah, baik maupun buruk, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Hamdalah yang sebenarnya hendaknya diucapkan seorang hamba di setiap kondisi, baik pada saat ia dalam takdir Allah yang dia sukai, maupun pada saat ia di dalam takdir yang tidak ia sukai, untuk menampakkan bahwa hamba tersebut telah ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah atas dirinya, apapun itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang dia sukai, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya setiap kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis lain menjelaskan Allah akan memberi balasan yang tinggi bagi orang yang mengucapkan hamdalah di saat terkena musibah. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak hamba Allah meninggal, Allah akan berkata kepada para malaikatnya, kalian sudah mengambil ruh anak hambaku? Para malaikat tersebut kemudian menjawab, iya. Allah kemudian bertanya lagi, kalian sudah mengambil ruh buah hatinya? Para malaikat pun menjawab, iya. Allah kemudian bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Para malaikat menjawab, ia memujimu dan beristirja. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga, dan namailah dengan Baitul Hamad. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa mengucapkan hamdalah pada saat mengalami musibah memang tidak mudah. Apalagi jika mengucapkannya saat seseorang yang kita cintai telah tiada di depan mata kita sendiri. Tentu akan sangat berat. Seseorang yang mampu melakukannya tentu sudah berada di level yang tinggi dalam hal tingkat ketauhidan dan keimanan. Lantas, apa akibatnya jika kita tidak terima atau tidak ridho dengan takdir yang Allah tetapkan atas diri kita? Di antaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui hadis qudsi,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam, ya Musa, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yadrub lahu rabban siwa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Musa bin Imran alaihi wassalam, wahai Musa, barang siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, maka hendaklah ia keluar dari antara bumi dan langitku, dan hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Ridha terhadap takdir Allah merupakan tingkat keimanan tertinggi seorang hamba. Sebaliknya, merasa kecewa, tidak terima dan bahkan putus asa dengan apa yang ditetapkan untuknya akan mengundang murka Allah. Sampai-sampai Allah akan usir orang yang tidak terima dengan takdir Allah dari bumi dan langitnya, dan Allah persilahkan ia mencari Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik.